para warga datang. Ayo cepat kubur. Ratna, sudah selayaknya jenazah suamimu itu dimakamkan secara terhormat dan menurut syariat Islam. Tapi sebaiknya kita harus menunggu dulu Pak Ustadz supaya ada yang membacakan doanya. Bu, kita bisa sampai sini saja, alhamdulillah, Bu. Ibu kan lihat tadi yang melihat saja tidak ada, Bu. Apalagi yang mau menguburkan, Bu. Ayo Kang, cepat, tunggu apa lagi sih? Yuk Kang, kalau begitu cepat, nanti segera orang-orang itu datang. Cepat Kang, cepat. Buruan, ntar kita keduluan, kita ketemuan sial lagi. Ayo. Ayo, tunggu tempat kita. Ayo. Woi, tunggu. Woi. Hei, tunggu. Jangan kubur di situ, awas. Tunggu. Mayat si Soleh nggak boleh dikuburin kampung ini. Kami nggak mau ketiban sial. Tutup lagi. Tutup. Angkat aja tuh mayat. Kalau kagak orang kampung sini kagak yang setuju deh si Soleh dikubur di sini. Kalau kagak gua gede kepala lu. Cepetan. Ayo, angkat aja tuh mayat. Jangan ngomong aja lu. Tanah kuburan di sini bukan buat kuburan orang bejat kayak dia. Ngerti kagak? Bener kan? Betul, Bang, betul. Jangan, Kang. Tolong jangan. Kalau memang suami saya punya salah, tolong maafkan. Tolong biarkan jenazah Kang Soleh bisa dikubur di sini. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Lama banget sih di dalam nih. Aku juga kan pengen ngeramal. Rese nih. Ngelamar. Lo ngomong apaan sih lo? Berisik lo. Lo mau ngapain? Mau ngeramal nasib? Aduh, muka lo udah muka susah. Sampai kapanpun susah mulu. Ini lagi cengas-cengas perempuan. Mau ngapain lo? Mau ngeramal. Apaan? Ya Allah, kok diduluin Bang Baron? Itu kan Bang Baron. Udah diem aja anak-anak. Pasti deh Bang Baron mau ngelamar Lela ya Habibi. Liatin aja. Tincik kerjain. Heh, lu kagak bakal dapet jodoh sampai kapanpun. Lalu ada si Wada mau kutil-kutil. Kacau nih, ntar gua ketahuan lagi. Mami sudah tahu kalau kamu udah kebelet mau kawin. Ini dia yang gue demen. Mami tahu aja saya udah ngebet kawin sama Lela. Tapi sebelum Mami ngeramal saya masalah perkawinan, mau nanya nih, Mami udah kawin belum? Kamu nggak pantas nanya itu sama saya ya. Yang bertanya saya. Iya. Iya, sekarang saya mau nanya nih, Mi. Gimana saya sama si Lela jodoh apa kagak? Oh gitu ya, sebentar Mami lihat dulu di bola kristal. Oh, jodoh sih jodoh, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya? Katanya kamu harus tirakat
di kuburan perawan yang matinya malam minggu? Masa mesti malam minggu, Mi? Malam minggu pan jatahnya orang apel. Kenapa kagak malam Jumat? Kayak di film-film, biar lebih afdol. Salah lihat kali. Hus, jangan banyak ngomong kamu. Yang peramal itu saya apa kamu? Dia malah nanya sama Kutuk gue. dari kuda kamu beruto rasa ya. Enak aja main kata kutuk. Emang dikata gue maling kundang. Mau dilanjut nggak? Gini aja deh, Mi. Kalau misalnya mengutuk, gimana kalau saya dikutuk jadi kayak pemain sinetron, namanya Tukurian. Itu saya mau tuh. Keenakan kamu ntar jadinya. Nah iya emang. Sekarang mau dilanjutin nggak nih? Lanjutin, Mi. Katanya jodoh sih jodoh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Mi? Malam ini juga kamu harus mencari tahu di mana kuburan itu. Lalu orang yang pertama kali kamu cium di kuburan itu, dialah jodoh kamu. Orang yang pertama dicium. Gue demen nih, jadi juga gue kawin si Lela ya Habibi. Kasih, Mi. Cepetan lo! Bawa aja! Astagfirullahaladzim. Kalian semua sebenarnya tahu kalau Kang Soleh itu orang baik. Siapa bilang? Tapi kalian semua tidak mau ngomong. Mana ada Mariaku? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid adalah tempat yang aman buat Muslim. Jangan di sini. Itu cewek pasti ngumpet di bawahnya. Ayo masuk, ayo. Dengar nggak? Ada cewek kan? Wati suara sini. Berarti dia terjadi bersembunyi. Kebetulan. Berarti kita akan susah mengejar dia. Saya dikejar dua orang laki-laki bertato. Tiba-tiba mereka menghilang, tapi saya yakin mereka masih ada di sini. Saya takut, Pak. Saya butuh tempat untuk berlindung, Pak. Tolong saya, Pak. Baik, kalau begitu Mbak ikut saya. Mbak bisa berlindung di musola kampung. Insya Allah mereka nggak bakalan tahu. Biasanya kalau orang berniat jahat, nggak berani memasuki musola, apalagi berbuat macam-macam. Ayo. Baik, Pak.
Gimana bos? Itu cewek kita kerjain aja di sini. Boleh juga, kejar juga otak. Ayo. Buset itu cewek, seksi banget. Tumben si Soleh berani bawa perempuan. Hujan-hujan gini lagi. Gue jadi curiga. Itu kan bukan bininya ya. Nggak nyangka gue Bilal masjid empet-empetan sama cewek seksi kayak gitu. Gila. Alim-alim bisa selingkuh juga dia. Kita lihat aja besok pagi apa beritanya. Kalau sampai ada apa-apa, si Soleh kita adilin. Jangan sampai dia bikin malu kampung kita. Apaan sih, Nek? Coba nikah. Ratna, pasti kamu masih memikirkan itu lagi, nak. Jangan lagi. Suamimu kan sudah meninggal. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kasihan Kang Soleh, Bu. Kang Soleh meninggal dalam keadaan fitnah, Bu. Tadi Ibu lihat, Bu. Fitnahnya itu membuat dia tidak bisa dikubur, Bu. Sudahlah. Jangan kamu bersedih lagi. Sebaiknya sekarang kita harus berpikir bagaimana seharusnya suamimu segera harus dikuburkan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Kalau tidak, jenazah suamimu akan terkatung-katung. Pak, tolong bantu angkat jenazah ini, Pak. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bapak, kenapa Bapak harus pergi? Kasihan Ibu, dari tadi Ibu nangis terus. Ibu udah keliling-keliling keluar masuk kampung, nyari kuburan buat Bapak. Tapi gak ada yang mau nerima jenazah Bapak. Ya Allah, apa dosa almarhum suamiku hingga harus mengalami nasib seperti ini? Bahkan untuk menguburkan jenazahnya saja pun begitu sulit. Ya Allah, berilah kekuatan untuk menerima cobaan ini, ya Allah. Siapa, Bu? Ada perempuan? Anaknya siapa, Pak? Gimana, Pak? Masya Allah. Bu, sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Ada mayat! Hei! Mayat, Masya Allah. Masya Allah, tega benar orang yang... Ya Allah, mana di depan masjid lagi. Bener-bener manusia biadab. Ya Allah, murtad lagi. Terkutuk. Pokoknya, siapapun pelakunya harus dikutuk. Cari. Ya betul, cari sampai dapat, cari. Iya, kita cari sampai ketemu. Betul. Cepetan. Tolong jangan dorong-dorong saya. Saya sama sekali tidak melakukannya. Kasihan anak istri saya jadi ketakutan seperti ini. Diem lo. Lo harus ikut. Lo harus tanggung jawab. Bang, apa salah suami saya disuruh bertanggung jawab, Bang? Mau tahu apa salah suami lo? Dia ini pemerkosa. Astagfirullahalazim.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suami saya seorang bilah, tukang ajan. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan serendah itu, Bang. Tidak mungkin. Tidak mungkin gimana? Saya saksinya. Saya tadi malam lihat dia jalan sama perempuan sambil peluk-pelukan. Iya, dia berdua satu payung. Dan sekarang perempuan itu mati. Siapa lagi kalau bukan Soleh pelakunya? Iya, dia berdua satu payung. Pak, Bapak bilang, Pak. Seperti yang Bapak ceritakan pada saya tadi malam, Pak. Ayo, Pak. Sungguh, Bu, saya tidak melakukannya. Apalagi seperti yang mereka tuduhkan kepada saya. Saya cuma menolong, Bu. Dosa hukumnya berzina itu, Bu. Apalagi memperkosa. Saya berani bersumpah, Bu, atas nama Allah. Jangan banyak omong lo, jangan belaga suci. Air mata buaya. Muka lo tuh alim, kelakuan lo bejat. Di mana-mana tuh maling ada yang mau ngaku. Udah deh, banyak ngomong deh. Ikut. Buka! Ayo buka! Buka kain penutup ini dan lihat. Bilang kalau lo nggak kenal. Buka! Jangan, Pak. Bapak jangan buka. Bapak berhak untuk menolak, Pak. Bapak bilang sama mereka kalau tadi malam Bapak sama saya, ada buktinya. Tolong jangan hakimi suami saya. Dia punya penyakit jantung, nanti kalau dia mati gimana? Manusia pemerkosa, manusia biadab, manusia bejat. Kok diam aja lo? Buka, cepetan. Buka! Ayo buka. Belaga pilon lo. Dikejar dua orang laki-laki bertato. Tiba-tiba mereka menghilang, tapi saya yakin mereka masih ada di sini. Saya takut, Pak. Saya butuh tempat untuk berlindung, Pak. Tolong saya, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semalam saya mengantar wanita ini dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa saya semalam mesti pulang? Kenapa saya pulang tidak membawa wanita ini untuk menginap di rumah saya? Sehingga tidak mengalami penderitaan seperti ini. Ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Tidak bisa menjaga amanat-Mu, ya Allah. Maafkan atas penderitaan wanita ini, ya Allah. Ini tanggung jawab lo. Dasar pembunuh, pemerkosa. Lu udah ngotorin musola ini dengan perbuatan bejat. Dan lo harus ditangkap, dibakar sekalian. Laknatku mati. Pak, Ibu, sekarang kita sudah sampai di desa kedua. Itu rombongan mereka datang. Jangan biarkan mereka menginjak-injak kampung kita ini. Nanti kita bisa sial semua. Ayo kita kasih mereka pelajaran. Biar mereka tahu diri. Nyebar. Ayo, nyebar kita. Mudah-mudahan di desa ini almarhum Kang Soleh bisa diterima di sini ya, Bu. Insya Allah. Ibu minta sama kalian, berdoa ya. Mudah-mudahan doa anak yang soleh didengar oleh Allah. Kita berdoa dulu ya, Pak ya. Ibu. La ilaha illallah karimul azim. Subhanallah tabarakallah. Rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Benar! Allahu Akbar. Berhenti. Tanah di sini bukan untuk orang munafik.
Tapi untuk orang-orang baik-baik. Pak, tolong terima jenazah suami saya, Pak. Hari sudah semakin sore. Kalau tidak dikubur, jenazah suami saya akan membusuk. Tolong, Pak. Bodoh amat. Mau busuk kek, mau enggak kek, bukan urusan warga sini. Mayat pemerkosa seperti suami kamu itu harus dibakar. Suami saya bukan penjahat, Pak. Bapak jangan lakukan seperti itu sama suami saya. Dia telah mempermalukan agama, mencemarkan nama baik Bilal. Cepat bawa keranda itu pergi, atau saya bakar. Ya, bakar. Sepanaknya ini pintu Doli. Kita pergi aja. Kasihan Bapak kalau jenazahnya benar-benar dibakar. Ania gak mau kalau jenazah Bapak dianiaya. Cepat pergi, atau saya bakar. Pergi. Bakar. Yoyo, si yoyo, tetaplah. Ratna, Ratna, kita sudah keluar masuk desa, tapi nggak ada satu juga warga yang sudi menerima jenazah Kang Soleh, Cek. Sekarang kita mau kemana lagi? Kalian udah capek? Bilang aja. Kalian kok nggak ikhlas banget sih? Ini kan masih saudara kalian, masih sepupu kalian. Masa pakai perhitungan? Bukan begitu, Cek. Kami ikhlas memandu keranda ini kemanapun juga. Karena Kang Soleh kan orang baik dan penuh iman. Tapi masalahnya, hari sudah malam. Kasian kan dia. Apalagi... Apalagi kenapa? Apalagi... Maaf, Cek. Kami mencium wangi bunga melati di dalam keranda almarhum. Kalian mencium wangi bunga melati dari keranda jenazah suami saya? Bu, kalian benar. Apa maksud semua ini, Bu? Mungkin suamimu itu adalah orang baik dan soleh. Dia meninggal karena fitnah. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerimanya husnul khotimah. Dia tidak pernah mendendam dan melawan terhadap orang-orang yang telah menganiayanya, terhadap mereka-mereka yang telah menghakiminya. Ratna, kamu ingat pesan-pesan apa yang disampaikan oleh suamimu sebelum dia meninggal dunia? Ibu jangan menangis, Bu. Ibu nggak perlu marah, nggak perlu benci, apalagi dendam. Hidup mati kita di tangan Allah, Bu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi ini? Apa kalian belum puas untuk menghukum keluarga saya? Apa kalian belum puas untuk menghukum jenazah suami saya? Sekarang saya akan menguburkan suami saya di rumah saya, dan kalian tidak berhak untuk melarangnya. Berani masuk? Siap-siap ngeliat rumah ini terbakar. Kalian mau membakar rumah saya? Itu gara-gara lo keras kepala. Silakan pilih. Rumah ini yang kita bakar atau mayat Soleh yang kita hangusin.
Yo. Ya Allah. Yo. Mereka kok jahat banget sih, Yo. Ini konteksnya beda dan ini bukan daerah kita. Salah-salah ini bisa menjadi bumerang buat kita. Lebih baik kita menunggu. Kalau mereka benar-benar membakar jenazah itu, baru kita lakukan sesuatu. Tapi ini tanah keluarga kami. Ini rumah kami. Kalian tidak berhak untuk membakarnya. Itu memang tanah kamu. Tapi tanah itu ada di wilayah desa ini. Dan kami nggak mau wilayah kampung ini dikotori oleh mayat soleh yang berumuran dosa. Seorang Bilal, tukang azan di masjid, pemerkosa, memalukan. Jenazah itu nggak bakal diterima bumi dan kita semua bakal ketiban sial. Sekarang pilih, mau pergi atau kami lempar obor-obor ini sehingga rumah dan jenazah suamimu terbakar sekalian. Apa kalian manusia? Kalau kalian manusia, kenapa kalian tidak punya hati nurani dan peri kemanusiaan? Dan kenapa kalian manusia memperlakukan manusia seperti begini? Allahu Akbar. Kalau rumah kita dibakar, ya sama aja. Mau tinggal di mana, Bu? Jenazah Bapak jangan dibakar, Bu. Kasihan Bapak. Ya, Bu. Kalau nanti jenazah Bapak dibakar, kita nggak bisa lihat kuburannya. Kita ngalah aja, Bu. Kita cari desa lain yang mau nerima jenazah Bapak, Bu. Baik, kami akan mengalah demi anak-anak dan almarhum suami saya. Tapi kalian perlu ingat bahwa Allah itu tidak buta. Dia akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Dan fitnah ini semuanya akan terbukti. Pergi cepat! Ayo, cepat! Kezaliman apa lagi yang kalian lakukan semuanya? Tidak mau menguburkan jenazah dan mengusir mereka dari rumahnya sendiri. Benar-benar tega. Siapa lo? Ini urusan warga. Jangan ikut campur. Saya Yoyo. Saya warga kampung Keramat Asem. Saya minta maaf, saya nggak ada maksud untuk ikut campur. Tapi sebagai manusia yang beradab, apabila terjadi kezoliman di depan mata saya berkewajiban untuk ikut campur. Lo kan orang luar, gua kasih tahu ya, macam-macam lo. Bacot lo, gua hajar juga lo. Macam lo. Saya bisa laporkan kalian ke polisi. Ya. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena Bu Ratna masih ingin tetap tinggal di sini. Betul begitu, Ibu? Betul, Yo. Mereka sudah mengalah. Kalian harus mengizinkan Bu Ratna dan keluarga untuk tinggal di sini. Bung! Tapi apa jaminannya? Apa jaminannya? Nah, saya jaminannya. Saya menjamin almarhum tidak akan dikuburkan di sini. Saya akan membawa almarhum ke kampung saya, Kampung Keramat Asem, untuk dikuburkan secara manusia yang beradab. Terima kasih, Yo. Aduh, gawat nih Bang Baron. Kalau kita bertiga sampai dicekek Kuntilawati, bagaimana ini Bang? Diam lo. Kuntilawati siapa? Nenek lo kali. Mana? Nggak ada, Bang. Mana? Nggak ada ya, Bang. Yang perawat matinya malam minggu. Kok nyarinya yang malam minggu sih, Bang? Bukannya malam Jumat Kliwon? Diam lo. Gua yang mau cari perawan, kenapa lo? Ini dia kali ini. Nih lihat nih. Namanya Siti. Jangan-jangan dia meninggalnya malam minggu nih. Kalau yang namanya Siti kece. Dia pasti juga kece juga nih. Buruan sih, terus sini. Gua bikin baca mantra. Ini, Bang. Kita boleh jongkok nih Bang. Serah. Mau gue pikirin. Diam ya, gua mau baca mantra. Jangku jangkijung, balku balkibul. Dewi cinta segera berkunjung. Kalau jelek pergi mumbul. Ini kesempatan Tince mendapatkan ciuman mesra dari Bang Baron. Kayaknya Tince butuh panggil teman-teman Tince deh. Tunggu Bang Baron, nanti Tince kecium. Ikutin.
Jangku jangkijung, balku balkibul. Dewi cinta segera berkunjung. Kalau jelek, pergi mumbul. Puh. Jadi bagaimana saudara-saudara? Kita sudah mendengar cerita dari Yoyo. Sekarang keputusannya tergantung pada hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik semua. Tapi Pak Ustadz, orang-orang bilang Pak Soleh itu murtad. Ia seorang Bilal, tapi ia pemerkosa. Mana Pak Ustadz? Bener Pak Ustadz, nanti kita pada kena sialnya. 7 turunan sialnya kagak bisa hilang. Anak cucu kita pada ketulah. Gimana tuh Pak Ustadz? Rasanya tidak bijaksana kalau kita ikut-ikutan menghakimi. Apa tidak lebih baik kalau kita berpikiran jernih dan menggunakan naluri kita sebagai manusia untuk menolong sesama? Ya, betul. Saya setuju dengan pendapat istri saya. Terlepas dari salah atau benar, sebagai sesama muslim, kita wajib menggalang ukhuwah Islamiyah. Di kampung sebelah ada satu keluarga muslim terkena musibah misalnya. Kita wajib menolongnya. Bukan begitu, Pak Ustadz? Ya. Naluri saya meyakini kalau Pak Soleh itu nggak salah. Dia hanya korban fitnah. Kebohongan suatu saat pasti akan terbongkar. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ya Allah, jika ini kehendak-Mu, aku ikhlas menerimanya. Tapi kalau boleh aku meminta, aku ingin jenazah suamiku bisa dimakamkan secara layak, ya Allah. Selayaknya seorang muslim yang selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah mukjizat-Mu pada suamiku. Aku mohon, ya Allah. Aku mohon dengan segala kerendahan hatiku. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin.
Pergi, gua bilang. Takut juga lu. Jangan dong. Allahu Akbar, Azan apaan tuh? Masa jam 12 gini ada azan? Enggak. Itu emang azan. Apaan? Burung batang. Mana? Azan. Batang. Burung batang tuh. Gue penasaran. Kita lihat yuk. Oga. Takut banget yuk. Tanah. Soleh. Masa suara si Soleh? Asyhadu Mati. anna Muhammadar Rasulullah. Bener itu Soleh. Hah? Lampunya mati. Ampun, Le. Kita tuh emang salah, Le. Tapi, nih, si gendut nih. Biar kerokan, Le. Ampun, si botak, Le. Apaan sih lo? Itu kerjaan Dorman sama Toto, Le. Tapi kan lo yang ngasut. Iya, lo. Bukan mau. Itu kerjaan Dorman sama Toto. Jangan pergi, Le. Oke, jangan pergi, Le. Diam! Tidurin, man! Diam! Biar giliran gua dulu! Diam! Diam! Gak gua bunuh lo! Diam! Nikmati aja! Lepasin! Tenang! Diam! Tenang, Bang saya. Tenang. Nikmati aja, nggak usah nangis, Bang! Tenang aja, men. Ntar gue bagi. Tenang. Nyari gara-gara aja lu. Udah, Le. Cabut aja, Le. Mau mampus kita. Ayo, cabut. Bukanlah kepadaku siapakah jodohku. Takut takitik, balki-balki bul, yang cantik sudah timbul. Akulah Dewi Cintamu. Suara siapa tuh ya? Dewi Cinta. Yang bener, ntar bohong lagi. Coba kalau emang bener Dewi Cinta, siapa yang Ai suka, siapa yang Ai mau? Gampang sekali, cantiknya sama seperti saya. Lela ya Habibi ya toh. Iya, bener. Tahu aja. Berarti nih bener-beneran Dewi Cinta nih. Terus syarat-syaratnya apa ya dong biar Ai bisa dapetin si Lelaya Habibi? Gampang sekali. Kalau kau ingin mendapatkan cinta Lelaya Habibi, kamu harus mendapatkan ciuman dari Dewi Cinta. Nggak apa-apa deh. Dari Dewi Cinta dapat satu ciuman, dari Lelai Habibi satu ciuman, jadinya double. Kalau gitu, pejamkan matanya. Kok bau karbit? Dewi Cinta, emang kalau makhluk halus parfumnya karbit? Betul sekali. Tadi Dewi Cinta habis nyemil karbit. Sudah siap ya? Kecut asin. Asin, kecut. Sekarang boleh dibuka. Udah. Kok kutil-kutil? Kurang ajar. Wadah sialan. Berarti lo nyem gue dong. Lari. Orang jahat ya gue. Gue kayak gila. Gue bacok juga lo. Pergi ya lo. Buset. Berarti gue cuma wadam dong. Waduh, najis berat nih. Gue mesti gosok gigi. Pakai apa gosok biar hilang.
Setan semuanya. Kurung batang. Terbang. Batang terbang. Batang terbang. Astagfirullahaladzim. Bu! Bu! Ibu! Ibu? Astagfirullahaladzim. Rata! Bu! Jenazah Kang Soleh hilang, Bu! Tolong, ujian apa lagi ini yang kau berikan, ya Allah? Tidak cukupkah ujian bagi kami? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kemana jenazah Kang Soleh? Bu! Bagaimana? Allah, Gusti. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Kalian ini nggak bercanda kan? Mana mungkin ada kuburan tanpa orang menguburkan? Kalian harus hati-hati, jangan asal ngomong. Salah-salah kalian bisa ditangkap loh, karena telah membuat warga resah. Ayo. Pak Adi kok nggak percaya sih? Tincing ini mah tukang gosip, tapi kalau ini bener. Kayak ini sumpah deh, bener. Iya, Bang Satrio aja udah ada di sana. Iya, kita semua nggak bohong kok. Betul, Pak De, Bude. Sekarang lagi ada di kuburan, Pak De. Iya bener Pak De, Bude betul. Ayo kita lihat ke sana. Mari, Pak. Subhanallah. Allah Maha Besar. Bude, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang terjadi sama jenazahnya Kang Soleh? Ratna, kamu percayakan kalau keajaiban itu masih ada dan bisa terjadi pada siapa aja? Pada orang kaya, pada orang miskin. Mungkin ini adalah jawaban atas doa-doamu. Allah itu Maha mendengar. Satu hal yang harus kita yakini, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Masya Allah, ada orang dalam keranda ini. Yuk, ayo cepat buka, Doi. Siapa? Ampun Ratna, kami memang bersalah. Kami udah berdosa sama Kang Soleh. Kami dendam karena Kang Soleh suka melarang kami kalau mabuk-mabukan. Padahal Kang Soleh benar. Dia cuma mengingatkan kami. Iya Ratna, nggak seharusnya kami fitnah orang sebaik suami kamu. Kami menyesal. Kami lihat sendiri keajaiban itu Ratna. Iya, kami lihat sama mata kepala kami sendiri, Ratna. Dan itu membuat kami yakin sama kebesaran Allah. Ya. Apa yang kalian lihat?